Kami di sini dari kelompok 10. Kami ingin mempresentasikan tentang laporan kelompok 10, yaitu tentang perancangan produksi keripik nangka. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Untuk yang pertama ada Bayu Dedi dengan NPM 2105, kemudian Ulul Asmi dengan NPM 21047, kemudian Isa Abdul Salam dengan NPM 21053, kemudian Aditya dengan NPM 210243, kemudian ada Alif Putra Arabi yaitu anak PMM, kemudian ada Ilham Nasri anak PMM juga. Selanjutnya latar belakang untuk pemilihan keripik nangka sebagai fokus perancangan perusahaan merupakan keputusan strategis yang didasarkan pada potensi pasar dan keunggulan produk. Penelitian ini bertujuan untuk merancang proses produksi yang efisien dan inovatif guna memenuhi standar kualitas dan kebutuhan konsumen. Dengan memahami secara mendalam preferensi konsumen dan tren pasar, diharapkan penelitian ini dapat mengetahui strategi pemasaran yang agar dapat unggul dan bersaing di pasaran. Kemudian ada rumusan masalah, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana proses produksi keripik nangka yang efektif dan efisien. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang tepat penjualan produk keripik nangka. Kemudian yang ketiga ada bagaimana analisis kelayakan usaha produk keripik nangka. Selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama merancang proses produksi keripik nangka yang efisien dan inovatif guna memenuhi standar kualitas dan kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua, mengetahui strategi pemasaran yang tepat penjualan produk keripik nangka agar dapat unggul dan bersaing di pasaran. Kemudian yang ketiga, mengetahui analisis kelayakan usaha produk keripik nangka. Kemudian ada logo perusahaan. Untuk filosofi logo perusahaan keripik nangka ini yaitu yang pertama ada gambar keripik nangka logo, yaitu yang di atas sendiri. Maripik menampilkan gambar buah nangka yang berkualitas dan menggambarkan tekstur yang crispy. Kemudian yang kedua ada font. Font ini yang digunakan dapat menggabungkan elemen-elemen yang elegan dan modern, menciptakan kesan yang menarik dan mudah diingat. Kemudian warna teks pilihan warna untuk logo ini dapat mencakup nuansa hijau untuk mewakili kesegaran dan keaslian buah nangka, serta warna oranye yang melambangkan kelezatan dan kandungan manis alami dari buah nangka tersebut. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Untuk visi perusahaannya yaitu menjadikan perusahaan penghasil keripik nangka yang bermutu secara kualitatif dan kuantitatif, mandiri, menguasai dan mencapai target pasar, dan dikenal secara luas oleh masyarakat, serta menjadikan keripik nangka salah satu makanan yang khas. Kemudian untuk misinya yaitu menghasilkan produk keripik nangka berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan pangan dan kepuasan pelanggan, terus melakukan inovasi dalam formulasi produk dan proses produksi untuk mempertahankan daya saing di pasar yang berubah-ubah, memperhatikan aspek keberlanjutan dalam sektor produksi, kemudian termasuk penggunaan bahan baku lokal dan praktik produksi ramah lingkungan, membangun kemitraan yang kuat dengan petani lokal dan pemasok bahan baku untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, menjaga ketersediaan bahan baku yang berkualitas, dan juga menjalankan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas merek dan memperluas jangkauan pasar, termasuk melalui platform online dan kemitraan distribusi yang strategis. Analisis SWOT merupakan kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, dan kelemahan bisnis internal suatu organisasi serta peluang opportunities dan ancaman threats eksternal yang dihadapinya. Dan faktor internal yaitu kekuatan atau strength seperti kualitas produk, tanggung jawab sosial, kemitraan dengan petani lokal, harga terjangkau, dan peningkatan kesehatan. Kelemahannya yaitu ketergantungan bahan baku, ketersediaan distribusi, kurangnya diverifikasi produk, tingkat pengetahuan konsumen, keterbatasan umur simpan. Kemudian peluang yaitu faktor eksternal seperti permintaan konsumen meningkat, ekspansi pasar, kemajuan teknologi, ekspansi internasional, inovasi produk. Kemudian ancaman yaitu seperti persaingan industri tinggi, perubahan regulasi pemerintah, kondisi ekonomi tidak stabil, perubahan cuaca, dan perubahan tren konsumen. Kemudian matriks IFAS digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan dari faktor-faktor internal terdapat pada perusahaan. Oke, berikut matriks IFAS. Kemudian matriks EVAS. Matriks EVAS ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari faktor-faktor eksternal perusahaan. Berikut merupakan matriks EVAS. Kemudian posisi kuadran. Posisi perusahaan dalam matriks SWOT dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut bahwa X didapatkan 1,27, Y 0,89. Berikut merupakan grafik dari analisis kuadran SWOT. Dari hasil kuadran tersebut didapatkan bahwa strategi yang harus diterapkan jika posisi kuadran jatuh adalah strategi pertumbuhan yang agresif dengan memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi kelemahan internal, dan menghindari ancaman yang mungkin muncul.
Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu analisis matriks SWOT. Jadi setelah dianalisis dengan menggunakan matriks SWOT, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala pada produk yang kita kembangkan. Kendala tersebut bisa datang dari eksternal dan juga internal. Teman-teman bisa lihat kendala-kendala yang kami hadapi pada PPT ini. Nah, masuklah kita kepada pengumpulan data mentah. Jadi, kelompok 10 itu menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan data mentah. Nantinya metode kuesioner tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang diinginkan, dan yang kedua itu untuk menilai tingkat kepuasan, kepentingan, dan harapan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Nah, lalu ada yang namanya voice of customer. Jadi, voice of customer itu kehendak dari para pelanggan. Jadi, terdapat 10 atribut yang menjadi kehendak para pelanggan, mulai dari rasa nangka yang kaya, hingga atribut terakhir ialah informasi nutrisi yang jelas. Nah, masuklah kita ke karakteristik teknis. Di sini, kelompok 10 menggunakan 6 karakteristik teknis untuk menunjang produk yang kami kembangkan. Yang pertama itu ialah pemilihan angka yang matang optimal, dan juga yang terakhir itu kami menggunakan penggunaan pengemasan yang sesuai. Lalu kita masuk ke relationship matrix. Jadi sedikit intermezzo bahwasanya relationship matrix itu ialah matriks hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pada matriks ini terdapat simbol-simbol yang memiliki arti tersendiri, yaitu antara lain ialah hubungan yang lemah, hubungan yang sedang, serta hubungan yang kuat. Nah, simbol-simbol ini juga memiliki nilai tersendiri, mulai dari 1, 3, hingga 9. Teman-teman bisa lihat relationship matrix dari kelompok 10. Dan juga masuklah kita ke korelasi teknis. Di sini, kita juga menggunakan korelasi teknis seperti yang teman-teman lihat pada PPT ini. Dan juga di korelasi teknis ini terdapat beberapa simbol. Seperti simbol tanda panah ke atas itu berarti more than better. Sementara simbol panah ke bawah berarti less than better. Dan juga kita menggunakan planning matrix. Jadi pada planning matrix ini terdapat importance to customer. Jadi importance to customer sendiri ialah hal-hal yang menurut customer itu penting. Jadi berdasarkan planning matrix ini, rasa nangka yang kaya itu memuncaki peringkat pertama dengan 4,8. Serta informasi nutrisi yang jelas itu memuncaki nilai posisi paling terakhir dengan nilai 4,4. Dan juga ada yang namanya customer satisfaction performance. Jadi customer satisfaction performance itu memiliki arti sendiri ialah tingkat kepuasan pelanggan. Nah, pada customer satisfaction performance ini, rasa nangka kaya itu berada di peringkat pertama dengan nilai kepuasan 4,7. Sementara informasi nutrisi yang jelas itu berada di peringkat terakhir dengan nilai kepuasan 4,1. Lalu ada goal, yaitu harapan. Jadi nilai harapan tertinggi itu dipegang oleh rasa nangka kaya dengan nilai 5, sementara nilai harapan terendah itu dipegang oleh informasi nutrisi yang jelas dengan nilai 4. Tabel di samping merupakan tabel yang menyajikan filter atau beberapa atribut produk keripik nangka. Nilai-nilai harapan untuk setiap atribut diberikan dalam skala 1 hingga 5, di mana 5 merupakan tingkat harapan tertinggi. Tabel di samping kemudian menampilkan improvement ratio untuk beberapa atribut produk keripik nangka, di mana rumusnya goal per customer satisfaction performance. Kemudian ada sales points. Tabel di samping menunjukkan penilaian atribut sales points untuk produk keripik nangka. Setiap atribut dinilai berdasarkan tingkat kekuatan titik penjualannya, dengan nilai 1,5 menunjukkan titik penjualan kuat, 1,2 menunjukkan titik penjualan menengah, dan 1,0 menunjukkan tidak ada titik penjualan. Kemudian tabel di samping adalah sebuah tabel yang berisi tentang penilaian atribut-atribut yang berkaitan dengan produk keripik nangka, berdasarkan pentingnya bagi konsumen, rasio peningkatan, serta poin penjualan yang kemudian menghasilkan nilai ROIC. Tabel di samping menampilkan nilai normalized ROIC untuk berbagai atribut yang dihubungkan dengan produk keripik nangka, dengan rumus ROIC garis ke I ROIC total kali 100%. Kemudian bagian ini terdapat technical response priorities, berisi nilai contributions yang diperoleh dari hasil kali antara nilai normalized ROIC dengan nilai relationship yang kemudian dijumlahkan untuk setiap kolom karakteristik jenisnya. Tabel House of Quality atau HOQ di samping digunakan untuk menganalisis karakteristik teknis dari produk keripik nangka dengan fokus pada berbagai atribut produk yang diinginkan oleh pelanggan. Seperti ini House of Quality-nya.
Kemudian analisis segmentation, pada segi demografis terdapat segmen konsumen yang peduli terhadap kesehatan, termasuk orang dewasa yang aktif dan berusia antara 25 hingga 45 tahun. Dari segi psikografis terhadap segmen konsumen yang mencari pengalaman rasa baru dan beragam dalam makanan mereka. Dari segi perilaku konsumen, ada segmen konsumen yang menempatkan kepentingan lingkungan sebagai prioritas dalam memilih produk. Selanjutnya, analisis targeting. Dalam melakukan targeting untuk produk keripik nangka, fokus utama perusahaan itu adalah pada segmen konsumen yang membutuhkan dan menghargai nilai produk tersebut. Salah satunya cara adalah mencari konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan mencari cemilan yang rendah kalori dan kandungan nutrisi yang tinggi. Selanjutnya itu ada analisis positioning. Produk ini akan diposisikan sebagai cemilan sehat dan bergizi untuk konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan mencari alternatif makanan ringan yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya adalah forecast. Berdasarkan gambar pada plot data di samping, data tersebut cocok dengan pola data tren. Maka metode yang cocok untuk data tren adalah metode single exponential smoothing, metode moving average, dan metode Holtz. Nah, yang pertama yaitu metode single exponential smoothing. Pada tabel di samping merupakan hasil peramalan produk keripik nangka pada metode single exponential smoothing dengan parameter A sama dengan 0,9. Selanjutnya yaitu metode moving average. Di tabel di samping itu merupakan hasil dari peramalan produk keripik nangka yang menggunakan metode moving average dengan rataan 3 bulan. Yang mana tabel ini mencakup permintaan aktual di dalam tiap unit untuk setiap periode. Selanjutnya ada metode Holtz. Tabel di samping merupakan hasil peramalan produk keripik nangka menggunakan metode Holtz. Tabel ini mencakup data permintaan yang aktual untuk setiap periode tahun dan hasil forecast yang dihasilkan dengan metode peramalan. Nah, hasil forecast untuk setiap periode itu dihitung berdasarkan data permintaan aktual sebelumnya dengan alfa dan beta yang telah ditentukan. Nah, berikut adalah tabel hasil nilai kesalahan dan peramalan permintaan produk keripik nangka selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 dengan menguji MAD, MSE, dan MAP. Nah, dari metode-metode ini, terdapatlah metode Holtz yang memiliki nilai keseluruhan yang lebih kecil. Oleh karena itu, metode Holtz ini yang dipilih untuk digunakan pada peramalan demand untuk produk keripik nangka. Nah, selanjutnya itu ada pembauran pemasaran 6P, yang mana ini adalah strategi pemasaran yang akan diterapkan untuk produk keripik nangka. Yang pertama itu ada produk, yang mana keripik nangka ini memiliki berbagai rasa yang menarik, seperti ada rasa original, rasa pedas, manis, gurih, atau bisa di-request sesuai selera dari konsumennya. Yang kedua, itu adalah price atau harga. Menetapkan harga yang kompetitif, tetapi juga mencerminkan kualitas dan nilai tambah produk keripik nangka. Selanjutnya ada promotion, yaitu menggunakan berbagai saluran promosi, kemudian place, yaitu salah satunya memperluas jangkauan distribusi ke daerah perkotaan. Kemudian untuk power, yaitu membangun kemitraan dengan merek-merek atau influencer terkemuka. Kemudian untuk public relation, mengadakan acara peluncuran produk. Selanjutnya ada bill of material yang terdiri dari 4 level. Selanjutnya ada peta proses operasi yang didapatkan total keseluruhan waktu yang diperlukan untuk proses produksi keripik nangka yaitu 1060 detik. Kemudian untuk penentuan jumlah mesin, di sini diperlukan data yaitu jumlah produksi yang akan dibuat per minggunya, kemudian asumsi efisiensi mesin, kemudian jumlah hari kerja. Dan untuk estimasi scrap-nya ditentukan dan waktu standarnya dibuat menit. Selanjutnya untuk perhitungan input setiap mesin yaitu dimulai dari mesin yang paling bawah yaitu mesin chiller. Dimasukkan input produksinya yaitu 2600 dibagi 1 demand estimasi scrap-nya dihasilkan 2736. Untuk mesin berikutnya yaitu spinner menggunakan input produksi mesin sebelumnya juga 2736 dibagi 1
dikurangi 0,1 didapatkan 3040. Begitu seterusnya sampai mesin vegetable washer. Kemudian untuk penentuan jumlah mesinnya bisa menggunakan rumus N sama dengan WS dikali input per E kali D. Keterangannya bisa dilihat pada gambar. Kemudian dihasilkan untuk mesin vegetable washer-nya yaitu jumlah mesin didapatkan 5, kemudian mesin perendaman didapatkan 10, freezer didapatkan 5, untuk vacuum frying didapatkan 3, mesin spinner didapatkan 2, dan mesin chiller didapatkan 1. Di sini ada kebutuhan mesin dan peralatan. Tabel 6.1 menunjukkan kebutuhan mesin dan peralatan untuk berbagai proses produksi. Proses pengupasan membutuhkan pisau tangan jumlahnya 9, pencucian mesinnya vegetable washer jumlahnya 5, perendaman 10, pembekuan 5, penggorengan 3, penirisan 2, pengemasan 1. Selanjutnya yaitu kebutuhan tenaga kerja bagian produksi menunjukkan kebutuhan tenaga kerja bagian produksi dengan detail untuk setiap mesinnya. Pada proses pengupasan yaitu dibutuhkan 9, kemudian proses pencucian dibutuhkan 1, perendaman 1, pembekuan 1, penggorengan 1, penirisan 1, inspeksi 2, dan pengemasan 1. Selanjutnya yaitu daftar material handling. Material handling yang dibutuhkan ada 3. Yang pertama ada palet dengan jumlah 3, kemudian conveyor dengan jumlah 4, dan forklift dengan jumlah 3. Selanjutnya perencanaan layout lantai produksi. Layout lantai produksi merujuk pada susunan atau tata letak fisik dari berbagai area dan peralatan dalam suatu pabrik atau fasilitas produksi. Penyusunan yang efisien dari layout lantai produksi sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan produksi dapat dilakukan dengan lancar, efisien, dan aman. Selanjutnya membuat activity relationship chart. Hubungan ARC di perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang mencakup. Yang pertama ada derajat hubungan dalam ARC, kemudian alasan keterangan ARC. Kemudian dibuat ARC berdasarkan keterangan, derajat hubungan, dan alasan kedekatan. Dari gambar di atas dapat dilihat tingkat hubungan dari satu bagian dengan bagian lain di antara tempat produksi. Setelah pembuat ARC, maka selanjutnya akan dibuat ARD, yaitu Activity Relationship Diagram. Ini menggunakan hubungan kode garis dan kode huruf. Kemudian dapat dilakukan penggambarannya seperti gambar 6.2. Diagram di atas merupakan ARD yang disusun berdasarkan ARC. Setiap departemen yang ada dihubungkan oleh garis yang menggambarkan tingkat kedekatannya. Garis 3 menunjukkan hubungan yang sangat penting, dan garis 2 menunjukkan hubungan yang penting. Kemudian jika tidak ada garis, menandakan bahwa tempat tersebut tidak perlu berinteraksi secara langsung. Selanjutnya dibuat SRD. Dari ilustrasi SRD di samping dapat dilihat bahwa tempat dikelompokkan dalam 2 kategori. Kelompok pertama ditandai dengan 3 garis. Selanjutnya pengelompokan dilakukan berdasarkan hubungan antar tempat yang ditandai dengan 2 garis yang menghubungkan tempat-tempat tersebut. Selanjutnya yaitu pembuatan layout lantai produksi. Didapatkan gambar 6.1 yaitu layout lantai produksinya. Yang nomor 1 yaitu gudang material, 2 tempat pengemasan, 3 tempat pencucian, 4 tempat perendaman, 5 tempat pembekuan, 6 tempat penggorengan, 7 tempat penirisan, 8 tempat inspeksi, 9 tempat pengemasan, dan 10 gudang produk jadi. Gudang material dan gudang produk jadi itu bersifat sementara, bukan tempat penyimpanan. Dari gambar layout dapat dilihat bahwa penempatan letak ruangan tiap tempat dirancang agar sesuai dengan alur proses produksi. Hal ini dikarenakan alur proses produksi pembuatan keripik nangka hanya memiliki satu lini dari gudang material hingga ke gudang produk jadi.
Selanjutnya itu adalah struktur organisasi, di mana gambar di samping itu adalah gambar struktur organisasi dari Marikisnex, yang mana kekuasaan tertinggi pada Marikisnex itu adalah CEO. Yang kemudian terdapat 4 departemen yang ada di bawah CEO, yaitu Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan, dan Departemen Umum. Selanjutnya itu adalah analisis jabatan. Dalam struktur organisasi Marikisnex, kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh CEO, yang mana CEO ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengawasan operasional keseluruhan di perusahaan. Di bawah kepemimpinan CEO terdapat 4 departemen utama, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan umum, yang mana melalui pembagian kerja yang terstruktur dan jelas dalam bentuk divisi-divisi setiap departemen, Marikisnex ini dapat menjalankan operasinya dengan lebih efisien dan lebih efektif. Selanjutnya itu adalah tahapan dan struktur rantai pasok, yang mana tahapan pertama adalah perencanaan, 2, pengadaan bahan baku, yang ketiga ada produksi, yang keempat ada pengemasan, yang kelima ada penyimpanan, dan yang keenam itu adalah tahap distribusi. Tahap terakhir dalam rantai pasok adalah distribusi, yang mana keripik nangka itu akan dikirim oleh konsumen melalui berbagai saluran, termasuk distributor, pengecer, supermarket, ataupun toko online. Nah, di dalam proses distribusi ini melibatkan pengaturan pengiriman, logistik, dan manajemen inventaris untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan tepat waktu. Nah, berdasarkan gambar struktur rantai pasok di samping, dapat diketahui bahwa rantai pasok ini dimulai dari supplier bahan baku seperti nangka, bumbu, minyak goreng, dan bahan pengemasan. Kemudian diberikan kepada perusahaan dan untuk dilanjutkan ke proses produksi. Nah, berikut ini adalah tabel strategi untuk supply chain keripik Marikisnex, yang mana ada persediaan, sistem produksi, pemasukan, dan pengembangan produk. Kemudian analisis lokasi. Dalam konteks pemilihan lokasi usaha, kriteria tersebut dapat mencakup biaya sewa atau pembelian lahan, aksesibilitas infrastruktur, kedekatan dengan pemasok, tenaga kerja, dan regulasi pemerintah. Setiap kriteria kemudian dinilai untuk masing-masing lokasi alternatif, dan nilai-nilai ini dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan untuk mendapatkan skor akhir. Lokasi dengan skor tertinggi akan dianggap sebagai yang paling optimal. Penetapan kriteria dan bobot. Yang pertama, aksesibilitas dengan bobot sebesar 20%, infrastruktur sebesar 20%, biaya lahan sebesar 15%, suplai bahan baku sebesar 15%, tenaga kerja sebesar 10%, regulasi pemerintah sebesar 10%, kondisi lingkungan sebesar 10%. Kemudian alternatif lokasi. Dari tabel tersebut menampilkan matriks awal penilaian 3 lokasi potensial untuk usaha, yaitu Lumajang, Malang, dan Bojonegoro. Matriks ini mengevaluasi setiap lokasi berdasarkan 7 faktor penting yang mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi, yaitu aksesibilitas, infrastruktur, biaya lahan, suplai bahan baku, tenaga kerja, regulasi pemerintah, dan kondisi lingkungan. Setiap faktor dinilai pada skala 1 hingga 4, di mana 4 menunjukkan kondisi paling optimal dan 1 kondisi paling tidak optimal. Kemudian alternatif lokasi. Berdasarkan perhitungan dari tabel matriks penilaian lokasi, diperoleh nilai tertinggi yaitu pada Kabupaten Malang sebesar 355. Kabupaten ini dipilih karena faktor-faktornya terpenuhi yang akan menunjang keberlangsungan pada perusahaan. Adapun pertimbangan pemilihan Kabupaten Malang ini sebagai lokasi Marikisnex yaitu letaknya yang akses transportasi itu mudah dan dekat dari bahan utama yaitu nangka. Kemudian untuk UMR-nya sebesar 3.268 dikatakan tergolong cukup. Kemudian letaknya tidak jauh dari sumber air, infrastruktur, listrik, dan dekat dengan kebun nangka. Kemudian ada analisis distribusi, di mana tabel 8.3 menunjukkan jarak antara setiap lokasi. Setelah mengetahui matriks jarak antara setiap lokasi yang didapatkan, kemudian dilakukan perhitungan matriks pengamatan. Berikut merupakan matriks pengamatan Marikisnex.
Tabel di atas menunjukkan matriks penghematan. Langkah selanjutnya adalah mengurutkan toko dalam rute yang telah didefinisi dengan menggunakan metode saving matrix. Didapatkan rute distribusi optimal untuk produk keripik nangka yang meminimalkan total jarak tempuh. Dari perhitungan di atas, rute optimal adalah TP, P1, P2, P3, P4, dan TP dengan total jarak 65 km. Penghematan yang diperoleh dari penggabungan rute ini menunjukkan efisiensi yang dapat dicapai dalam distribusi, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Kemudian analisis kebutuhan ruang. Di Meritis Next, kebutuhan ruang mencakup berbagai gedung dan fasilitas seperti gudang kantor, gudang produksi, gudang penyimpanan, gudang serbaguna, masjid, kantin, taman, dan area parkir. Tabel 9.1 menunjukkan luas setiap departemen dalam lingkungan perusahaan Meritis Next. Setiap departemen memiliki dimensi panjang dan lebar yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya, yang kemudian menghasilkan total area dalam meter persegi. Kemudian untuk perancangan layout, langkah-langkah utama dalam perancangan layout meliputi analisis kebutuhan ruang, pemetaan alur kerja, penentuan posisi optimal untuk setiap elemen, dan evaluasi serta penyesuaian untuk memastikan bahwa layout yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan operasional perusahaan. Ada RC dari gambar di atas diketahui peta keterkaitan aktivitas dan fasilitas. RC tersebut akan memudahkan perusahaan untuk menentukan susunan layout dari pabrik atau perusahaan. Setelah pembuatan ARC, maka selanjutnya akan dibuat activity relationship diagram. Baik, selanjutnya ada ARD. Untuk diagram activity relationship diagramnya ada di samping. Dari gambar di samping diketahui diagram keterkaitan aktivitas setiap fasilitas, setiap departemen yang ada dihubungkan oleh garis yang menggambarkan tingkat kedekatannya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat garis 3, 2, dan 1 yang menunjukkan hubungan yang sangat penting antara departemen-departemen tersebut dan netral. Jika tidak ada garis yang menghubungkan, itu menandakan bahwa tempat tersebut tidak perlu berinteraksi secara langsung. Untuk selanjutnya ada SRD. Untuk diagramnya bisa dilihat di PPT ini. Untuk diagram SRD atau Space Relationship membantu dalam menentukan alokasi ruang yang tepat berdasarkan interaksi dan kebutuhan ruang dari masing-masing area atau departemen. Kemudian ada metode block layout. Untuk metode block layout-nya ini melibatkan pengaturan area kerja atau departemen dalam suatu fasilitas dengan tujuan mengoptimalkan aliran material, informasi, dan orang di dalam fasilitas tersebut. Block layout berfokus pada pengelompokan area kerja yang saling berhubungan secara fisik untuk meminimalkan biaya perpindahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk desain layoutnya bisa dilihat di PPT ini, yaitu ada kantin, parkir, gedung kantor, gudang penyimpanan, gudang produksi, masjid, taman, gudang serbaguna, dan lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama ada dalam perancangan proses produksi keripik nangka yang efisien dan inovatif, perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang menggabungkan keunggulan kompetitor. Struktur rantai pasok yang terencana baik juga penting, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi akhir. Yang kedua yaitu perusahaan harus melakukan segmentasi, targeting, dan positioning yang tepat. Target pasar utama yaitu konsumen yang peduli kesehatan dan mencari camilan rendah kalori serta bernutrisi tinggi. Yang ketiga, analisis kelayakan usaha produk keripik nangka menunjukkan bahwa strategi supply chain yang efisien dan responsif sangat penting. Meminimalkan persediaan hasil produksi, mengadakan kontrak jangka panjang dengan pemasok dan mengimplementasikan sistem CIT dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu saran. Saran untuk pengembangan lebih lanjut mencakup fokus pada peningkatan kualitas produk dan inovasi, serta penerapan strategi pemasaran yang efektif dan analisis supply chain yang mendalam untuk menjaga efisiensi dan responsivitas produksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.